Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Eka Lestari dari kelompok 2 dan anggota saya ada Rizka Nurfalah dan Dela Syahriani Grisang. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang Kerajaan Siak. Yang pertama ada sejarah berdirinya Kerajaan Siak yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, dan yang selanjutnya ada silsilah raja-raja di Kerajaan Siak yang akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Rizka Nurfalah, dan yang terakhir ada masa kejayaan dan kemunduran Kerajaan Siak yang akan dijelaskan oleh Dela Syahriani Grisang. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan tentang sejarah berdirinya Kerajaan Siak. Kerajaan ini, Kerajaan Siak Sri Indrapura, berdiri pada tahun 1723 oleh Raja Keci dengan pusat kerajaan di Buantan. Sebelum Kerajaan Siak ini berdiri, daerah Siak berada di bawah kekuasaan Johor. Yang memerintah daerah-daerah ini adalah raja-raja yang ditunjuk oleh Sultan Johor. Namun, hampir 100 tahun lamanya, kawasan di daerah-daerah ini tidak ada yang memerintah. Hanya ada Syuh Bandai yang ditunjuk untuk mengambil hasil kekayaan seperti kekayaan hutan dan hasil kekayaan laut. Dan pada awal tahun 1966, Sultan Mahmud Shah II dibunuh oleh Rengat Sri Rahma. Pada saat itu, istrinya Ci Empong sedang mengandung dan ia dilarikan ke Singapura lalu dipindahkan lagi ke Jambi. Pada saat perjalanan itulah lahirlah Raja Keci dan ia dibesarkan di Kerajaan Pagaruyung Minangkabau. Pada saat itu, Kerajaan Johor dibawa pimpinan oleh Sultan Abdul Jalil Riyad Shah. Dan pada tahun 1717, Raja Keci berhasil merebut kekuasaan Johor. Namun masa pemerintahannya tidak bertahan lama karena pada tahun 1722, Tengku Sulaiman, putra dari Sultan Abdul Jalil Riyad Shah, merebut kekuasaan Johor. Tengku Sulaiman ini sendiri dibantu oleh para bangsawan Bugis. Pada saat perang saudara itu, mereka mengalami kerugian yang sangat besar sehingga mereka berdua mengundurkan diri. Dan Tengku Sulaiman ia mengundurkan diri ke Padang, dan sedangkan Raja Keci mengundurkan diri ke Bintan. Dan pada saat di Bintan, Raja Keci mendirikan negeri baru di pinggir sungai. Pusat kerajaan ini selalu berpindah-pindah dari kota Buatan ke Mapura, lalu pindah lagi ke Senapan Pekanbaru, lalu kembali lagi ke Mapura. Pada saat pemerintahan Sultan Ismail dengan Sultan Asyadi Syarif Ismail Jalil Jalaluddin pada tahun 1824 hingga 1864, pusat kerajaan Siak dipindah ke kota Kerajaan Siak Sri Indrapura dan menetap di sana hingga akhir pemerintah Kerajaan Siak. Pada Sultan yang ke-11 yaitu Sultan Asyadi Syarif Hasim Abdul Jalil Syaifuddin pada tahun 1889 hingga 1908 dibangun istana yang sangat megah. Pada masa pemerintahan Sultan Syarif Hasim inilah Kerajaan Siak mengalami kemajuan yang sangat besar terutama di bidang ekonomi. Pada saat wafatnya beliau, kekuasaannya digantikan oleh putranya yang masih kecil yang sangat pada saat itu masih bersekolah di Batavia, yaitu Tengku Sulung Syarif Qasim. Dan pada tahun 1915 baru beliau ditabatkan sebagai Sultan Siak yang ke-12 dengan gelar sebutan nama yaitu Sultan Syarif Qasim II. Dan pada saat itu bersamaan dengan proklamirkannya kemerdekaan Republik Indonesia. Dan pada saat itu beliau mengibarkan bendera merah putih di Kerajaan Siak. Tak berselang lama dari itu, Sultan Syarif Qasim II pergi ke Jawa untuk menemui Bung Karno dan ia memutuskan untuk bergabung dengan NKRI dengan membawa sebuah mahkota dan uang sebesar 10.000 gorden.
Dan pada saat itu, beliau meninggalkan Siak dan bermukim di Jakarta. Baru pada tahun 1960 beliau kembali lagi ke Siak dan mangkat di Rumbai pada tahun 1997. Maaf, yaitu pada tahun 1968. Dan beliau tidak pernah meninggalkan keturunan baik dari permaisuri pertama yaitu Tengku Agung maupun permaisuri kedua yaitu Tengku Maharatu. Dan pada tahun 1997 beliau mendapatkan penghargaan yang sangat istimewa, yaitu beliau diangkat menjadi pahlawan nasional Republik Indonesia. Dan pada saat ia wafat, makamnya diletakkan di tengah kota Siak, Sri Indrapura, lebih tepatnya di samping Masjid Sultan yaitu Masjid Syahabuddin. Terima kasih. Seketahui kerajaan Siak didirikan oleh Raja Kecik yang bergelar Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah, putra Raja Johor Sultan Mahmud Syah. Pada awal tahun 1699, Sultan Kerajaan Johor bergelar Sultan Mahmud Syah II mangkat dibunuh Magatsri Rama, istrinya yang saat itu sedang hamil, menuju perjalanan Singapura, dan dalam perjalanan tersebut melahirkan seorang anak yang bernama Raja Kecik. Setelah Raja Kecik dewasa, pada tahun 1717, Raja Kecik berhasil merebut tahta Johor. Tetapi tahun 1722, kerajaan Johor tersebut direbut kembali oleh Tengku Sulaiman, ipar Raja Kecik yang merupakan putra Sultan Abdul Jalil Riayat Syah. Pusat kerajaan kemudian selalu berpindah-pindah dari kota Buantan pindah ke Mempura, pindah kemudian ke Senapelan, Pekanbaru, dan kembali lagi ke Mempura. Semasa pemerintahan Sultan Ismail dengan Sultan Asy-Syaidi Syarif Ismail Jalil Jalaluddin, pusat kerajaan Siak dipindahkan ke kota Siak Sri Indrapura dan akhirnya menetap di sana sampai akhirnya masa pemerintahan Sultan Siak terakhir. Pada masa Sultan ke-11 yaitu Sultan Asy-Syaidi Syarif Hasyim Abdul Jalil Syaifuddin yang memerintah pada tahun 1889 sampai 1908, dibangunlah istana yang megah terletak di kota Siak, dan istana ini diberi nama Istana Asy-Syarifiyah Hasyimiyah yang dibangun pada tahun 1889. Pada masa pemerintahan Sultan Syarif Hasyim ini, Siak mengalami kemajuan, terutama di bidang ekonomi, dan masa itu pula beliau berkesempatan melewat ke Eropa, yaitu Jerman dan Belanda. Setelah wafat, beliau digantikan oleh putranya yang masih kecil dan sedang bersekolah di Batavia, yaitu Tengku Sulung Syarif Kasim. Raja-raja kerajaan Siak yang pertama itu adalah Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah, lalu ada Sultan Muhammad Abdul Jalil Jalaluddin Syah, yang ketiga ada Sultan Ismail Abdul Jalil Jalaluddin Syah, yang keempat Sultan Abdul Jalil Alamuddin Syah, yang kelima Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Syah, lalu yang keenam ada Sultan Ismail Abdul Jalil Jalaluddin Syah, yang ketujuh ada Sultan Yahya Abdul Jalil Muzaffar Syah, yang kedelapan ada Sultan Asy-Syaid Al-Syarif Ali Abdul Jalil Syaifuddin, lalu ada Sultan Asy-Syaid Al-Syarif Ibrahim Abdul Jalil Khalaluddin, Sultan Asy-Syaid Al-Syarif Ismail Abdul Jalil Syaifuddin, Sultan Asy-Syaid Al-Syarif Kasim Abdul Jalil Syaifuddin, Sultan Asy-Syaid Al-Syarif Hasim Abdul Jalil Syaifuddin, Sultan Asy-Syaid Al-Syarif Kasim Abdul Jalil Syaifuddin kedua. Awal mula penyebab runtuhnya kerajaan Siak yaitu saat kolonial Belanda melakukan ekspansi ke wilayah Pulau Sumatera. Kemudian, pihak Belanda pernah memaksa salah satu Sultan Siak untuk menandatangani perjanjian bahwa kawasan Siak menjadi bagian pemerintahan Hindia Belanda.
Meski dalam situasi diambang kemunduran karena wilayah Siak semakin dipersempit, Kesultanan Siak mampu bertahan sampai periode kemerdekaan Indonesia. Pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, Sultan Syarif Qasim II menemui Bung Karno untuk menyerahkan kerajaan Siak dan menyatakan bergabung dengan Republik Indonesia. Kemudian awal mula masa gemulangnya kerajaan Siak adalah ketika dipimpin oleh Sultan Abdul Jalil, di mana beliau juga menjadi pendiri kerajaan tersebut. Pada masa kepemimpinannya lah ia sempat dijuluki sebagai pewaris Malaka. Masa ini berlangsung hingga beberapa tahun, yakni dari 1724 sampai 1726. Masa kejayaan ini dimulai dengan salah satu program yang dibuat oleh Raja Kecil, yaitu memasukkan Rokan ke dalam wilayah kesultanan dan juga membangun pertahanan armada laut. Setelah tahun 1926, 2 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1708, Raja Sulaiman atau yang dikenal dengan yang di Pertuan Muda memerintahkan pasukan Bugisnya untuk mengusir Raja Kecil dari tahta kerajaan Siak. Mulai saat itulah kepemimpinan kerajaan diambil alih oleh Raja Sulaiman. Sedangkan Raja Kecil sendiri membangun kekuatannya sendiri di pesisir Sumatera. Dari kepemimpinannya lah Raja Sulaiman memulai daerah Bintan yang menjadi pusat pemerintahan.